Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Tamparagi yang berjudul Kristen adalah ajaran Paulus, Yesus adalah seorang Muslim beragama Islam. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Tanpa ragu, Kristen adalah ajaran Paulus. Tanpa ragu, Yesus itu adalah seorang Muslim. Yesus beragama Islam menurut kitab Injil itu sendiri. Sedangkan Kristen itu adalah ajaran Paulus. Abdul, katanya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ngapain sih kamu kepo urusin agama orang lain? Nah ini berarti dia tanpa lagi nggak ngerti. Islam, dalam agama Islam itu bahas tentang Yesus, ya. Dia sebutnya sebagai Nabi Isa. Bahas juga tentang Taurat, Zabur, Injil, dan penyimpangannya. Jadi, selain bahas tentang Taurat, Zabur, Injil, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran, dan juga penyimpangannya, juga nabi-nabi yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Yesus, Nabi Musa, Ibrahim, dan lain sebagainya, dan beserta penyimpangannya. Jadi, Islam itu bahas di situ. Jadi kalau tanpa lagi ngerti dengan agamamu, agamaku, maka sungguhnya agama tanpa lagi itu adalah bagian dari yang diyakini umat Islam sebagai penyimpangan dari ajaran Islamnya yang dibawa oleh Nabi Yesus alaihissalam. Itu yang perlu dipahami ya. Aha, ente tidak bisa membantah. Yang pertama, Yesus mengajarkan umatnya bersyahadat seperti Muslim. Buktinya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Benar. Jadi sekali lagi ya, kalau syaratnya umat Nabi Muhammad adalah mengenal satu-satunya Allah ya sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi itu syaratnya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Yesus itu syaratnya beda lagi. Karena yang diikuti bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Yesus. Nah, umatnya Nabi Musa lain lagi. Jadi tetap poinnya adalah pada Allah satu-satunya Tuhan dan berikutnya adalah siapa yang diikuti. Nabi apa yang diikuti. Makanya syahadatnya umat Islam pengikut Nabi Muhammad itu beda dengan syahadat umat Islam pengikut Nabi Yesus dan pengikut Nabi-Nabi sebelumnya, guys. Itu perlu dipahami kan. Iya, mengenal Yesus Kristus, bukan mengenal Muhammad. Tentulah iya, namanya pengikut Nabi Yesus. Tentu harus syaratnya kepada Nabi Yesus. Karena Nabi Muhammad kan belum diutus. Jadi tergantung kepada siapa diutus. Kan dua itu, dan tempel dua. Satu mengenal Tuhan yang mengutus Nabi itu, dan mengenal Nabi yang diutus oleh Tuhan itu, satu paket. Jadi pengikut Nabi Muhammad, ya syaratnya mungkin bernisbatkan kepada Nabi Yesus. Karena ini adalah Nabi Muhammad. Tentu kalau Nabi yang diutus oleh Nabi Muhammad adalah Nabi Yesus. Makanya nisbatnya adalah syahadatnya adalah kepada Yesus itu sendiri sebagai Nabi utusan Allah sebelum Nabi Muhammad datang, guys, diutus. Jadi, Yesus tidak bernubuat tentang datangnya Nabi yang bernama Ahmad. Berarti nggak ngerti bentar lagi ini kan? Nggak ngerti dia. Kalau kita Nabi belum diutus, ya kita tidak bersyarat pada Nabi yang belum diutus itu. Karena belum diutus, nanti syaratnya gitu. Jadi Nabi itu sekarang fokusnya Nabi Yesus waktu itu kan. Itu syaratnya pada Nabi Yesus. Nah mungkin pada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu belum diutus ya. Makanya kan sesuai dengan periode gitu loh. Jadi makanya pahami ya, pengikut Nabi Yesus nggak mungkin dia bersyahadat mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tuh ada lagi pengikutnya gitu kan, yaitu kita semua yang lahir hidup di zaman setelah Nabi Muhammad diutus. Sebelumnya ya Nabi Yesus, sebelumnya lagi siapa? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Adam, guys. Yang kedua, Yesus mengajarkan umatnya sujud dan berdoa alias sholat seperti Muslim. Buktinya Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit
lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau." Nah, ini bukti bahwa Yesus itu sujud dan berdoa. Artinya dia melakukan seperti yang Muslim lakukan, yaitu sujud dan berdoa. Sementara kita tahu umat Kristen itu biasanya adalah berlutut, orang berdiri, orang duduk, guys. Jadi nggak sujud. Dan Yesus berkatakan bahwa biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Berarti ada dua kehendak di sini, kehendak Yesus dan kehendak yang dari Bapaknya. Artinya kehendak Yesus tidak berlaku, yang berlaku adalah kehendak Bapaknya. Berarti ada dua kehendak di sini, berarti ada dua orang di sini. Jadi dua orang dengan dua kehendak. Pertama kehendak Yesus yang tidak berlaku dan kehendak Bapaknya berlaku. Artinya Yesus lebih rendah daripada Bapaknya, guys. Karena yang berlaku adalah kehendak Bapaknya, bukan kehendak Yesus gitu kan. kehendaki. Iya, Yesus sujud dan berdoa. Tetapi berbeda dengan ajaran Islam. Yesus mengajarkan umatnya untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Iya, kita tahu waktu itu kenapa Yesus begitu, ya. Karena waktu itu kan ketahuan tuh banyak orang yang salah persepsi, bahkan menuhankan mengatakan ada Bapa dan Anak. Kacau. Padahal kita tahu bahwa anak-anak Allah itu banyak. Ada buka Alkitab itu anak Allah itu banyak sekali. Tapi kan umat Kristen ini pentulannya itu salah paham mungkin. Jika dikatakan bahwa Yesus adalah tunggal, kan kacau, guys. Makanya termin Bapa Anak itu dihilangkan di ajaran Nabi kemudian Nabi Muhammad. Karena itu akan menimbulkan kekacauan. Karena banyak orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang menyalahgunakan itu gitu loh. Bapa dan anak dikira sebagai bapak dan anak kandung. Bahkan anak menjadi bapak, menjadi sama dengan bapak itu sendiri. Itu kacaunya, guys. Makanya diubah, tidak lagi mengenal istilah bapak di ajaran Nabi selanjutnya, itu Nabi Muhammad. Dihilangkan total. Karena demi menghilangkan dari kesalahan dalam berpikir itu, guys. Yang ketiga, Yesus dikafani seperti Muslim. Buktinya, Matius 27 ayat 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Ya, itu ritual begitu. Orang meninggal tuh bukan dipakaikan jas, sepatu. Ya kan? Anda bayangkan ya. Kita tuh kalau Anda buka kuburan, ya Anda gali kuburan itu, yang sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, itu orang kita mau semua menjadi tanah, tinggal tulang-tulang. Logikanya kok bisa dipakaikan jas sama sepatu? Masuk akal nggak, guys? Ya kain putih. Kain lenan putih. Karena kita tuh meninggal tidak bawa apa-apa. Kita hanya bawa amalan kita. Itu lebih masuk akal. Ya. Anda bayangkan ya, bahkan ada orang yang lebih ekstrim lagi ya, daripada sekedar pakai jas sama sepatu, ya mereka dipakaikan emas perhiasan. Padahal semuanya itu adalah tidak akan dibawa ke mati gitu. Semuanya itu akan kembali akan hancur gitu kan. Yang dibawa mati hanya amalan saja, guys. Iya. Tapi lihat ayat selanjutnya dong. Matius 27 ayat 60. Lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru, yang digali di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia. Ya, itu tidak menghilangkan fakta bahwa mayat itu dikafani, guys. Itu faktanya ya. Jadi dengan ayat-ayat selanjutnya tidak menghilangkan fakta bahwa mayat itu dikafani. Jadi, Yesus tidak dikuburkan di dalam tanah seperti Muslim, tetapi di dalam bukit batu. Yang keempat, Yesus puasa seperti Muslim. Buktinya, Jadi masalah dikuburkan di bukit batu atau dimanapun itu, ya. Ingat ya, itu hanyalah kan gini. Waktu itu kan kita tahu ada kalau namanya mayat sudah mati ya, sudah mati. Itu kan tentu orang yang sudah ini kan kadang nggak tahu apa yang diperbuat gitu, nggak tahu, ya kan, nggak tahu diperbuat. Karena tidak ada mungkin perintahnya, tapi jelas kan dia dikafani, guys. Ngerti nggak? Jadi misalnya saya meninggal, saya itu harusnya dikafani, digadikan kubur untuk saya. Tapi kalau ada orang yang iseng ya, orang yang ya mungkin mau dia sengaja diletakkan di gua tuh biar bisa diambil mayatnya mungkin atau gimana gitu kan, atau mungkin dia yakin itu belum mati atau bagaimana,
mati suri gitu kan. Nah, makanya jadi alih-alih dikubur ya, sama kayak Anda tahu nggak kisah Romeo and Juliet? Itu ada mereka Romeo and Juliet. Itu kan ketika si Juliet dikabarkan mati, padahal Romeo ketika Juliet dikabarkan mati, padahal Romeo nggak tahu kalau Juliet nggak mati, guys. Yang tahu Juliet nggak mati kan adalah siapa tuh? Siapa pendeta itu siapa itu? Yang sengaja menemukan racun ya, yang membuat Juliet ini mati sementara. Jadi beliau tuh tahu bahwa Juliet nggak mati, tapi Romeo taunya Juliet mati. Nah itu kan sengaja oleh pendeta ini tidak dikuburkan langsung, tapi diletakkan di semacam ya tempat kayak makam yang ya tempat yang di mana tidak dikubur gitu guys. Untuk apa? Karena dia diyakini dia akan bangkit lagi. Ketika efek obat itu habis, obat racun yang membuat dia tuh mati sementara itu, ya, mati suri itu habis, dia akan bangkit kembali. Cuman gitu, makanya tidak dikubur. Nah sama kayak kasus Yesus mungkin begitu. Yakini dia akan bangkit lagi, ya kan? Makanya dia tidak dikubur. Itu jadi bukan berarti kalau dia tuh tidak dikubur. Karena memang dia diyakini akan bangkit kembali, guys. Itu yang harus dipahami ya. Kayak kayak saya lah. Saya kalau diyakini bakal bangkit lagi, ngapain saya dikubur di tanah? Jadi kalau saya yakin saya bakal bangkit lagi, baru saya kubur di bawah tanah. Tapi faktanya adalah dia itu awalnya adalah dikafani. Dan itu adalah arah yang benar. Dikafani, belum dikubur dalam tanah, tapi karena dia mau diyakini bangkit lagi, makanya tidak dimasukkan dalam tanah dulu, dimasukkan dalam gua gitu guys. Karena kalau dalam tanah kan nanti kalau bangkit kan susah, apa namanya ya ada bayangkan lah dalam tanah tuh bagaimana gali-galinya lagi. Tapi kalau dalam gua kan bisa dengan gampang dia keluar dari tinggal siuman langsung bangkit dan selesai gitu. Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Iya, umat Kristen puasa tanpa diperlihatkan kepada orang-orang, seperti yang Yesus ajarkan di ayat-ayat selanjutnya. Matius 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan... Jadi gini ya, ini bukanlah suatu larangan untuk tidak menunjukkan puasa, tidak. Tapi disarankan untuk tidak kelihatan apa. Jadi gini loh. Kita kan kalau puasa tuh pasti akan ketahuan, ya. Walaupun kita menyaki kepala, ini kata-katanya tidak adalah apabila engkau berpuasa, maka menyalikilah kepalamu dan cukurlah rambutmu. Jika orang nggak tahu kita tuh kayak berpuasa, karena kita rapi gitu, fresh gitu kan. Nah, tapi itu nggak bisa dibohongin, guys. Ketika kita berpuasa, orang kan tahu kita nggak makan minum, ketahuan itu, badan kita lemas tuh tahu orang. Jadi puasa tuh nggak bisa dibohongi. Jadi nggak mungkin ada orang yang menutup-nutupi. Maksudnya adalah, jadi supaya kayaknya nggak puasa gitu. Nah, jadi kayak gini loh. Sama kayak gini ya. Kamu apa lagi sedih jangan terlihat sedih. Gembiralah. Tapi orang akan tahu sebenarnya kalau dia lagi sedih gitu guys. Itu loh. Ini bukan dilarang untuk kelihatan puasa enggak, karena nggak bisa ditutupin. Coba deh ada puasa ya. Apalagi saya nggak tahu nih apa dia pernah puasa atau tidak. Kalau puasa itu apalagi dari subuh sampai dari subuh maghrib itu ya, bibir kering, kita kehausan, kelaparan, badan pasti lemas guys, pasti lemas, apalagi hari-hari sama puasa. Jadi nggak bisa ditutupin tuh puasa itu, ya nggak bisa. Apalagi orang lihat kan ini kok orang siang-siang nggak makan gitu kan, pagi-pagi nggak sarapan, orang kan terlihat dengan jelas gitu, nggak pernah minum, minimal minum lah. Ini kalau orang nggak pernah minum sekali nih kan, kalau makan bisa lah dia mungkin orang pikirkan mungkin makan nanti. Minum kan nggak mungkin nggak minum seharian gitu kan. Nah, jadi tidak mungkin ada jadi maksudnya itu adalah kalau bisa sembunyikan, tapi bukan suatu wajib. Yang penting itu adalah maksudnya adalah tidak ria. Tidak aku sedang puasa nih lalu dia tuh sombong, nggak begitu. Pokoknya adalah puasa itu apa ya nggak boleh disombongkan, nggak boleh diriakan guys. Tapi kalau Anda sedang puasa nggak bisa ditutupin, lemes Anda akan kelihatan, Anda tidak makan minum akan kelihatan gitu. Ini itu lah guys poinnya. Jadi tanpa lagi nih nggak ngerti bahwa sama kayak kita tuh sedang kurang tidur lah misalnya. Kalau kurang tidur gimana mau tutupinnya? Pasti mata hitam, nguap-nguap gitu kan. Jadi nggak bisa ditutupin tuh guys. Jadi poinnya bukan di situ, ya kan? membalasnya kepadamu.
Sedangkan umat Islam puasa bukan hanya diperlihatkan kepada orang-orang, tetapi juga menuntut minta dihormati. Nah, ini masalahnya ya. Kita kalau lagi ibadah itu harus menghormati online yang sedang ibadah. Nggak boleh kita tuh udah tahu orang sedang, itu adalah alami. Contoh gini lah ya. Gak usah lagi orang ibadah deh, gak usah deh. Orang kelaparan aja deh. Ada yakin nggak? Ada orang lagi lapar nih seharian nggak makan. Ada tega nggak makan depan dia? Nggak mungkin tega, kecuali bukan manusia. Kalau bukan manusia ya tega gitu kan. Orang-orang kelaparan dia makan itu depan orang lapar. Jadi orang yang kelaparan kita harus hargai, apalagi orang yang sedang menjalankan ibadah. Itu jadi itu aturan beragama itu. Ketika orang sedang melakukan ibadah ya kita hormati, kita hargai. Sama kayak di Bali itu ada namanya hari raya Nyepi, itu kita nggak boleh beribut-ribut guys. Kita hormati, kita hargai. Sama kayak umat Kristen lagi ibadah di gereja, kita nggak boleh beribut juga kita gitu, nggak boleh, hargai gitu. Sama kayak orang lagi puasa makan minum ya kita jangan ini. Orang lagi sholat ya kita ganggu, jangan sampai ada kegiatan mengganggu gitu. Jadi makai orang, jadi jangan tentang puasa. Anda coba ke perpustakaan. Jadi tempat lagi mungkin kayaknya nggak pernah ke perpustakaan ini kan. Nah, ketika kita ke perpustakaan itu kan nggak boleh ribut. Harus sunyi, hening, nggak boleh makan, nggak boleh ribut-ribut lah. Bersuara pun bahkan mungkin nggak boleh guys, kencang-kencang gitu kan. Jadi semuanya itu perlu ada harus kita saling menghargai. Jadi semua tempat itu bukan hanya puasa saja, orang ibadah lainnya juga apapun itu harus dihargai, harus dihormati. Jangan kita tuh apa ya, jangan kita tuh tidak menyalahkan orang yang apa namanya, kalau Anda menghargai orang lain, ibadah orang lain ataupun itu Anda hargai, hormati. Orang tidak perlu komplain gitu kan. Tapi kalau Anda tidak menghargai, menghormati ya tentu orang akan komplain, itu hal biasa gitu kan. Sama kayak di perpustakaan itu ya, kalau ada ribut dia berisik, pasti orang akan komplain. Gitu kan, diam. Nah, sama kayak orang puasa ada begitu. Jangan makan minum lah, atau orang di kelaparan nih, kalian makan minum nih depan orang kelaparan kan, sedang susah nggak ada makanan. Nah, itu kan punya rasa simpati dan empati guys. Itu nggak boleh. Nah, itu namanya nggak punya akhlak namanya kan. Jadi, puasa yang dilakukan oleh Muslim adalah puasa yang dilarang oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa tidak boleh menunjukkan puasa, enggak. Dia berkata bahwa minyakilah rambutmu dan cukur rambutmu. Jadi seakan-akan kamu terlihat tidak sedang puasa, kamu tidak segar. Bukan nyuruh nutupin puasanya, enggak ada situ perintah untuk nutupin puasa. Karena puasa itu isi tutupin. Anda lemas, Anda lapar, haus, ya kan? Enggak makan minum, masa orang nggak nampak? Emang orang buta semua itu? Enggak kan? Pasti kan ketahuan juga ya. Orang puasa tuh pasti akan tahu orang. Oh, ini orang ini kenapa sih nggak makan-makan, nggak minum-minum, ini puasa nih. Badannya lemas pula. Ini nggak mungkin saya tutupin gitu. Jadi Anda tuh masuk di kamar, nggak keluar-keluar, nggak tahu orang tua Anda tuh ngapain di dalam, itu baru orang tuh nggak tahu Anda puasa. Kalau Anda masih keluar rumah, masih bergaul sama orang, masih kumpul sama orang, ya orang bakal tahu Anda puasa atau tidak gitu kan. Dengan melihat dari apapun ya, walaupun rambut Anda dicukur misalnya atau diminyaki ya, tetap saja akan terlihat Anda tuh sedang berpuasa gitu. Yang kelima, Yesus disunat seperti Muslim. Buktinya Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama. Iya, Yesus sama seperti kita semua. Rasulullah Muhammad itu disunat. Jadi kenapa Kristen itu nggak sunat gitu kan? Bahkan Paulus mengatakan bahwa sunat itu adalah daging. Kita adalah sunat hati. Sunat itu kan artinya adalah memotong kulup kelamin. Kok bisa diganti sunat hati? Kan nggak masuk akal guys. Gimana caranya Anda memotong kulup hati? Kan jadi sunat itu jelas termnya adalah memotong bagian kulit kerat dari kelamin. Ya, memotong kulit itu arti sunat itu. Nah, kalau hati gimana cara motongnya coba? Kulit hati ada nggak dipotong? Jadi makanya ini adalah penyimpangan dari dari kata demi itu tadi. Mungkin Paulus takut sunat atau gimana gitu, kita nggak tahu guys. Nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Iya, sunat itu memang adalah budaya Yahudi yang ditiru oleh umat Islam. Sedangkan sunat itu bukan budaya Yahudi. Ingat ya. Sunat itu adalah perintah yang kekal ya. Perjanjian turun-temurun dari Allah kepada Ibrahim dan keturunannya serta orang-orang sekitarnya. Ya.
Jadi itulah bukan ada istiadat, bukan budaya, tapi perjanjian kekal antara Tuhan dengan umatnya. Jadi kalau sudah perjanjian kekal berarti agama larinya, bukan ke budaya. Budaya adalah dari manusia ke manusia. Misalnya ada nenek moyang kita itu memberikan peraturan bahwa kita nanti harus begini ritualnya, harus bakar menyan, harus sembelih ini itu baru budaya. Karena perintah nenek moyang. Tapi kalau perintah Tuhan, perjanjian antara Tuhan dengan Ibrahim dan keturunannya setelah kita semua, itu artinya adalah agama, bukan budaya ya. Jadi sunat itu adalah bukan budaya Yahudi tapi ajaran Yahudi, agama Yahudi guys. Bukan agama Yahudi sih, agama umat Yahudi, agamanya Islam ya. Mereka itu adalah umat Yahudi tapi beragama Islam. Jadi umat itu bukan agama, umat itu sama kayak umat Yahudi karena mereka adalah berasal dari Israel, Yahuda gitu kan. Makanya umat Yahudi. Aslinya mereka adalah beragama Islam. Juga kayak umat Nasrani. Mereka tuh umat Nasrani, bukan agama Nasrani. Karena agamanya Islam. Ya, mereka tuh Nasrani karena mereka adalah umat yang berasal dari Nabi yang berasal dari Nazaret. Ya kan? Jadi kayak umat Nabi Muhammad misalnya kayak disebut sebagai umat apa ya? Umat Arab misalnya. Karena Nabi Muhammad kan berasal dari Arab. Jadi umat Arab. Sebenarnya agamanya Islam. Umat Arab agama Islam. Jadi sama kayak umat Nasrani agama Islam dengan umat Yahudi dengan beragama Islam. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat dan Muhammad juga tidak disunat. Jadi perintah sunat tidak ada dalam Quran, makanya baca baik-baik. Hadis ada hadis. Kita sumber kita bukan hanya Quran tapi juga hadis. Jadi semuanya itu ada pelaksanaannya itu di hadis, ya penjelasannya di hadis. Makanya teman lagi harus ngerti ya. Quran itu adalah sesuatu yang apa ya, yang baku dan ada penjelasannya di hadis gitu. Karena nggak semuanya itu dimuat di Quran. Tadi harus ada bagian penjelasan gitu kan. Jadi bagian apa yang kayak misalnya kayak sholat di Quran ada, tapi kan cara sholatnya kan di hadis. Jadi kadang orang tuh harus tahu gimana cara sholat, gimana cara puasa, itu ada penjelasan di hadis. Jadi hadis itu adalah berupa penjelasan dari apa yang firman Allah sampaikan di Quran dijelaskan di hadis ya apa yang disampaikan oleh Nabi yang sama yaitu Muhammad, bukan oleh yang lain. Di Kristen kan itu disampaikan berbeda. Harusnya kan semua disampaikan oleh Yesus tapi tidak. Ya, juga disampaikan oleh Matius, Lukas dan lain sebagainya guys. Jadi kalau patokan kamu adalah sunat, maka Muhammad bukan seorang Muslim dan Al-Quran bukan ajaran Islam. Makanya baca baik-baik ya. Semua orang ada tanya sama anak TK sekalipun ya. Anak TK Islam aja tahu bahwa Nabi Muhammad itu sunat. Ya. Mungkin tempat lagi nggak tahu ya Pak maklum aja. Dia gurunya kemarin siapa ya? Buya Sakur ya gurunya. Makanya sesat ya kan. Yang keenam, Yesus mengajarkan insya Allah. Buktinya Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Iya. Jadi insya Allah jika Tuhan menghendaki. Jadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita tuh nggak bisa hidup tanpa kehendak Tuhan, nggak bisa. Semua itu tergantung kehendak Tuhan. Makanya kita tuh sesuatu tuh harus ngomong insya Allah atas izin Tuhan, atas izin kehendak Tuhan. Jika Tuhan menghendaki maka terjadilah. Kalau tidak kita tidak akan bisa melakukan tanpa izin Tuhan gitu kan, tanpa kehendak Tuhan. Makanya tidak. Ya, Anda tuh merasa pede, sombong, lalu meyakini bahwa ini pasti bisa, nggak bisa. Semua itu kembali ke atas izin Tuhan, gitu kan. Di dalam Alkitab bahasa Arab, jika Tuhan menghendaki itu diterjemahkan menjadi insya Allah. Iya, di dalam Alkitab bahasa Arab, Yakobus 4 ayat 15, jika Tuhan kehendaki, memang diterjemahkan menjadi insya Allah. Tetapi yang mengajarkan insya Allah di situ bukan Yesus, tetapi Yakobus. Guys, Matius, Lukas dan lain itu kan juga perkataan Lukas, Matius, juga Paulus. Kenapa itu Anda terima ya, tanpa lagi terima, sementara Yakobus tidak terima? Ini kan aceh sekali gitu. Ketika Yakobus menyampaikan sesuatu yang sama dengan Islam ajarkan, tidak diterima oleh mereka. Itu kan kata-kata Yakobus bukan kata Yesus. Nah, kita juga bisa pakai yang sama gitu kan. Itu kan kata-kata Lukas, Matius dan sebagainya dan Paulus juga bukan kata Yesus itu. Nah, inilah makanya sadar gadarnya Taparagi ya.
Kalau tidak sesuai dengan ajaran agamanya, dikatakan itu kan bukan kata Yesus. Tapi justru yang sesuai dengan dogma agamanya dikatakan bahwa Kak Bodi mau itu kata-kata bukan Yesus, ada kata-kata Paulus, Lukas, Matius, dia tetap mengatakan bahwa ini adalah yang benar gitu. Itu disuruh kesan berpikir ya guys. Dia harus kan gini nih. Kita harus petakan dulu mana kata-kata Yesus. Lalu kita petakan lagi mana kata-kata selain dia. Nah, ketika ada kata-kata selainnya itu yang bertentangan kata Yesus, berarti itu tolak. Berarti ini orang entah itu Lukas, Matius atau Paulus atau siapapun itu berarti tolak dari Yesus. Berarti tidak benar ini. Nah, tapi ketika ada yang sama atau Yesus tidak pernah mengatakan sebaliknya, itu berarti benar itu. Ya, aku kan Yesus tidak pernah mengatakan sebaliknya. Yesus pernah mengatakan bahwa jika aku mengendaki tidak pernah. Artinya itu Yakobus benar. Tapi ada kata-kata Paulus, Lukas, Matius itu yang bertentangan kata Yesus. Nah, itu berarti salah. Karena semuanya kembali ke basicnya itu dibandingkan dengan Yesus katakan. Jadi semua yang Yesus katakan sama dengan yang lain katakan, itu berarti yang mereka katakan itu benar. Karena sama dengan Yesus. Tapi kalau tidak sama, bertentangan berarti nggak benar, guys. Kalau logika pikirnya bukan seperti Taparagi yang kalau dengan dogmanya dibenarkan dia. Kalau tidak sesuai dogmanya kan dia bilang tidak benar. Kayak itu kan kata Jakobus gitu dia gitu kan. Padahal yang lain juga kata-kata Lukas, Matius dan lain itu banyak sekali termasuk kata-kata Paulus kan. Itu kenapa dia terima ya karena bagi dia itu sesuai dogma dia. Kan bukan gitu logikanya harusnya guys berpikirnya kan. Pokoknya Kristen bukan ajaran Yesus. Kristen adalah ajaran Paulus. Emangnya kenapa sih kalau ajaran Paulus itu penipu. Buktinya, Paulus mengaku berdusta di dalam Roma 3 ayat 7. Tetapi, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Iya, jadi Paulus mengakui bahwa dia tuh kan dia dihakimi sebagai berdosa. Itu tadi dia tuh berdusta demi kebenaran Allah gitu. Kita kan nggak boleh berdusta demi kebenaran. Kita tuh harus jujur. Kalau salah kita kan salah, benar-benar. Kalau tidak, demi agar supaya kebenaran Allah itu makin melimpah, ya dia tuh nggak apa-apa dihakimi sebagai berdosa. Itu kan nggak boleh, guys. Jadi kebenaran Tuhan itu nggak bisa dengan didapat dengan cara kedustaan, nggak bisa guys. Itu logika berpikirnya kan. Dul, itu bukan pengakuan Paulus, tetapi pertanyaan umum masyarakat yang dijawab oleh Paulus di ayat selanjutnya. Roma 3 ayat 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Jadi Paulus ini dia ngeles ya kan. Jadi orang-orang tuh menghakimi Paulus sebagai orang seperti itu. Tapi dia ngeles gitu. Karena itu namanya fitnah. Padahal dia dihakimi seperti itu gitu kan. Aneh nggak mau tahu. Pokoknya Paulus penipu. Orang Kristen akan masuk neraka. Kalau kita gini guys ya, Islam itu simple. Semuanya itu adalah ajaran Nabi Muhammad. Yang diterima dari Tuhannya itu Allah. Tidak ada tambahan dari Abu Bakar, dari Utsman, dari dari Ali atau dari Umar bin Khattab, nggak ada. Semua sahabat itu tidak pernah menambahkan atau mengurangi. Mereka hanya menyampaikan apa adanya dan dengan tafsiran dari mereka yang mereka meyakini bahwa itulah kebenarannya. Tidak ada tambahan sama sekali, betul-betul mengajarkan apa adanya. Kalau mereka kan tidak. Paulus buat aja sendiri ya kan, dan menyimpang pun terbukti kontradiksi pun masih diterima, harusnya kan ditolak. Ketika ada seorang yang mengatakan sesuatu yang beda dengan Yesus, harusnya ditolak. Yesus juga pernah berkata bahwa waspada terhadap nabi palsu, mereka menyamar datang kepadamu menyamar sebagai domba, sehingga mereka ada setengah buah. Jadi mereka tuh menyamar di domba, pura-pura ngakunya sebagai dombanya Yesus, sebagai domba. Padahal mereka sebenarnya serigala buas yang mencabik-cabik Musa aja Yesus dari dalam, guys. Karena Kristen adalah ajaran Paulus. Ada, capek deh.
Ya udah, gini deh. Menurut kamu, Kristen akan masuk neraka karena ngikutin ajaran Paulus? Iya, Jadi, semua agama yang ikutin ajaran Paulus akan masuk neraka. iya, Kalau Paulus mengikuti ajaran Yesus, makanya akan masuk surga. Tapi kalau Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus, masuk neraka. Simpel itu. Sama kayak kalau kita ikut ajaran Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, atau usaha kita, kalau dia itu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad, kita masuk neraka. Tapi kalau kita mengikuti ajaran mereka dan mereka ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, dia masuk surga. Simpel itu, guys. Ini bukan lihat pada Paulusnya atau siapanya. Jadi apa yang diajarkan Paulus itu sesuai nggak dengan apa yang Yesus ajarkan? Dan faktanya tidak. Banyak sekali kontradiksi di situ kan. Makanya Paulus itu sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu yang harus kita pahami. Ya. Sehingga ini bukan masalah Paulusnya atau siapapun itu ya. Selama dia itu bertentangan dengan ajaran Yesus ya kita tolak. Dan begitu kalau diikuti kita akan masuk neraka. Karena bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Kamu yakin? iya. Bagaimana kalau saya buktikan Islam mengikuti ajaran Paulus? Hah? Tidak mungkin. Ente jangan fitnah. Saya tidak fitnah. Islam memang mengikuti ajaran Paulus. Ente fitnah. Nah, saya bilang kalau Paulus itu atau siapapun itu ajarannya itu sesuai dengan Yesus, makanya benar. Ya, ini apa masalah? Kita kalau Paulus itu sesuai ajaran Yesus kita ikutin. Itu masalahnya, guys. Ya masalah kan banyak sekali yang Paulus tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Itu masalahnya. Jadi kalau memang ada ya, yang bagus berarti. Berarti Paulus itu dalam hal itu benar. Kita tidak pernah menyalahkan seseorang itu ya kalau dia benar. Kalau Paulus itu ngikutin ajaran Yesus, kita katakan ya, kita ikutin. Tapi kalau tidak ya kita tidak ikutin. Simple itu, guys. Bagaimana jika saya buktikan Islam mengikuti ajaran Paulus? Apakah kamu akan murtad dari Islam? Ini kan Abdul Abdul ini kan adalah gambaran dari isi kepala Tamparagi juga. Umat Islam tuh guys nggak ada yang sebodoh ini guys, susah guys, nggak ada guys ya, nggak ada yang sebodoh ini. Ini adalah isi kepala dia. Dia tuh memframing kalau umat Islam tuh bodoh-bodoh guys. Ya Abdul ini itu luar biasa framingnya itu kan. Karena ini adalah rekan dia juga. Kedua-duanya adalah tokoh rekan dia. Ini dia tuh seperti bermain peran. Satu sebagai dia yang pintar, yang lagi sebagai Abdul Abdul perwakilan Islam yang bodoh. Ini kan jelas sekali permainan sesat guys ya. Seperti lingkaran setan gitu. Kalau ada makanya saya buat video ini. Biar kita tuh tidak tertipu, tidak terkecoh, tidak terbuai oleh framing dia, oleh skenario. Ini kan skenario nih. Dibuatnya skenario bahwa ada orang pintar namanya Taparagi yang mau ini dari Kristen. Lalu ada orang yang sangat bodoh bernama Abdul yang mau ke Islam. Itu kan framing dia. Jalan cerita dia. Ya itu harus kita luruskan gitu kan. Jadi apa ya? Jangan dia senaknya aja memframing Islam itu bodoh seperti itu gitu kan. Lalu dia tuh adalah orang pintar. Itu kan nggak begitu logikanya. Pada faktanya saya buktikan sering kali ya di video-video saya itu selalu yang sebenarnya inilah yang bodoh itu lagi sebenarnya bukan kita kan. Ini kan tokoh rekan dia juga gitu. Dan diceritakan seakan-akan orang yang bodoh sekali gitu guys. Tidak mungkin. Islam bukan ajaran Paulus. Bagaimana jika ternyata Islam mengikuti ajaran Paulus? Makanya kalau saya yang jawab nih, saya nih kita buang nih tokoh rekan Tamparagi nih. Saya masuk situ. Oh, Tamparagi udah mati kutu guys. Udah saya buat mati kutu dia kan. Ini dia bisa begini ya karena ini adalah tokoh rekan dia juga gitu. Makanya dia enak bermain kata-kata gitu kan. Dibuatlah ini saya dengan bodoh sekali dan pintar sekali gitu kan. Nah, kalau saya dia tuh nggak bisa buat skenario gini. Skenario bakal buyar guys ya. Film dia tuh tidak lagi film yang bagus gitu. Film dia tuh sudah menjadi film yang kacau balau gitu kan. Karena pemain utamanya antagonisnya yang dia gambarkan nih Abdul pemain antagonisnya sudah ganti saya.
Jika saya yang jadi pemeran baiknya dan dia jadi pemeran buruknya gitu. Antagonisnya berubah jadi dia kalau saya masuk di situ gitu kan. Kalau saya masuk ke dalam cerita dia gitu kan. Kamu sendiri loh yang berkata pengikut ajaran Paulus akan masuk neraka. Kalau ternyata Islam mengikuti ajaran Paulus, lebih baik kamu murtadkan daripada kamu masuk neraka. Tidak mungkin. Islam bukan ajaran Paulus. Tunjukkan buktinya. Kalau tidak, aneh laporkan ente ke polisi. Ya sudah, yuk kita baca 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Nah, jadi ini kan bertentangan ini, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa, ini faktanya kok di sifat lain Paulus mengatakan bahwa ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi ini dua hal yang bertentangan. Jadi yang mana yang benar Paulus, ya, ketika mengatakan bahwa tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa atau ada Allah lain yang adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mana benar? Nah itu. Jadi makanya Paulus ini ya ada benarnya ya salahnya gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak ada Ustadz ngomong gini ya, Tuhan kita adalah Allah satu-satunya Tuhan. La ilaha illallah. Tiba-tiba lain sebetulnya mengatakan bahwa Tuhan kita adalah 3 dalam 1. Jadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kan ngaco, guys. Makanya Paulusnya adalah errornya di situ gitu. Kok bisa dia tuh ya ngomong bahwa ini kan kalau bahasa simpelnya kan bahasa Arabnya kan berarti la ilaha illallah. Ya Tuhan selain Allah gitu kan. Tapi kok bisa dia di kesempatan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah three in one, Trinitas, 3 dalam 1, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini kan dua hal yang bertentangan. Gitu kan. Nah, kamu lihat, tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sejarah mencatat, Jadi Allah itu Esa atau Trinitas. Karena Esa dan Trinitas itu beda. Esa adalah satu-satunya. Trinitas adalah 3 dalam 1. Ya. Esa itu ya beda dengan three in one. Kalau three in one itu sampo. Ada dalamnya itu adalah ada anti ketombenya, ada anti rontoknya, ada tumbuh rambutnya. Itu three in one. Tapi kalau sampo yang satu-satunya itu sampo yang tidak ada macam-macam. Ini sampo tok doang gitu, guys. Itu bedanya. Jadi yang mana benar? Esa apa Trinitas? Itu harus dipahami kan. bahwa Paulus adalah orang pertama di dalam sejarah umat manusia yang berkata dengan kalimat yang persis seperti itu. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, menjadi La ilaha illallah. Iya, jadi di sini Paulus benar. Kalau memang ini kata-kata Paulus berarti benar. Cuman kita sempat lain Paulus mengatakan bahwa bukan la ilaha illallah tapi Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi yang mana yang benar ini? Makanya nggak mungkin dua-duanya benar kan? Nggak mungkin kita iman Islam yakini seperti yang dikata Paulus ini bahwa la ilaha illallah, ya Tuhan selain Allah. Tapi sementara di kata lain sisi lain Paulus mengatakan sesuatu yang umat Kristen yakini yaitu Trinitas. Jadi mana yang benar ini? Hai Paulus, yang mana benar ini? Ya kan? Jadi apa yang saya mikir nih? Ini Paulus sih kok bermuka dua. Di sisi-sisinya mengatakan bahwa la ilaha illallah, ya Tuhan selain Allah. Tapi sisi lain kok dia mengatakan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Mana benar, guys? Karena mungkin benar dua-duanya kan. Jadi, kalimat pertama di dalam syahadat agamamu mengikuti ajaran Paulus. Ente dusta. Dari Galatia 1 ayat 17, kita mendapatkan informasi bahwa Paulus pergi ke Arab untuk mengajar. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali ke Damsyik. Nah, Paulus ini telah melanggar perintah Yesus. Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel.
Yesus menggunakan kata hanya. Aku diutus hanya, ya. Kalau udah orang ngomong hanya, berarti nggak ada yang lain. Hanya. Aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus juga berkata begini, melarang ya murid-muridnya untuk janganlah pergi ke kota-kota lain selain Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Jadi dia melarang muridnya pergi ke kota-kota lain, kota-kota Samaria atau kota lain di luar Israel. Melainkan hanya, selagi dia menggunakan kata hanya. Berarti Paulus telah melanggar kata perintah Yesus. Berarti Paulus ini adalah murid yang tidak patuh gitu kan. Dan kita juga tidak meyakini Paulus adalah murid karena Paulus ini hidup tidak zaman dengan Yesus. Dia ngaku-ngaku sebagai murid dan kita tidak punya bukti untuk itu. Karena tidak ada statement dari Yesus bahwa dia punya murid namanya Paulus, nggak pernah guys. Karena Paulus adalah orang yang hidup berapa abad kemudian dan dia ngaku-ngaku sebagai ya pengikut Yesus gitu kan, sebagai Rasulnya Yesus gitu. Padahal Yesus jadi tidak kenal dia, tidak pernah nyebut tentang dia gitu kan. Dari Al-Quran, surah 36 ayat 14, kita menemukan bahwa Allah mengutus 3 orang. Dalam kurung, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian, kami kuatkan dengan dalam kurung utusan yang ketiga. Maka ketiga dalam kurung utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ini bukan merujuk kepada Paulus ya. Makanya Anda harus tahu loh konteks ayatnya. Di sini tidak ada yang merujuk kepada Paulus gitu. Makanya Anda harus lihat tafsir Quran sendiri gitu. Jadi Anda bisa baca lah. Itu banyak sekali tafsir Quran ya. Tafsir macam-macam ya. Ada tafsir Qurtubi dan sebagainya. Jadi baca tafsirnya sebelum Anda menjudge bahwa ini adalah untuk Paulus, salah besar. Tidak pernah Quran itu menunjukkan sesuatu itu menisbahkan pada Paulus itu tidak pernah guys. Kalau kamu baca tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, 2 orang utusan Allah pertama itu bernama Syamun dan Yuhana. Sedangkan utusan Allah yang ketiga bernama Bulus. Syamun adalah pelafalan Arab dari nama Yahudi Simeon. Yuhana adalah pelafalan Arab dari nama Yahudi Yohanes. Dan Bulus adalah pelafalan Arab dari nama Yahudi Paulus. Begini guys ya, kalau ada kesamaan nama itu bukan berarti orang yang sama gitu ya. Jadi jangan dicoba-coba dihubungkan gitu, ya kan? Karena ketika Anda baca Quran itu Anda harus melihat dulu konteksnya bahwa Tuhan itu tidak mungkin mengutus orang yang salah, nggak mungkin. Jadi kalau kita lihat, kita harus cocokkan sifat-sifatnya ya. Kalau Yohanes cocok, Yohanes itu dia orang yang jujur, memang sesuai gitu. Tapi kalau Paulus tidak. Maka kita lihat, jadi gini, misalnya gini ya, ada 2 orang namanya, misalnya kayak misalnya kayak ya macam-macam lah, kayak Paulus ini misalnya. Nah lihat dulu, ini Paulus ini sesuai nggak kriteria dengan orang yang sebut gitu, orang utusan itu. Kalau saya berarti bukan dia gitu kan. Nah kita ketahui bahwa Paulus ini adalah orang yang tadi itu, yang satu sisi mengatakan bahwa la ilaha illallah, tiba-tiba mengatakan bahwa Allah itu 3 dalam 1. Berarti bukan Paulus yang itu, karena tidak mungkin Tuhan itu mengutus orang yang salah ya. Jadi Nabi Rasul itu ya dalam Islam itu ya, dalam Quran itu ya, dalam itu adalah orang yang diutus, berarti bukan semua orang, bukan orang yang sesat diutus. Orang diutus adalah orang pilihan, orang yang benar, berkata benar, bukan berkata salah. Nah kalau Paulus itu kan berkatanya salah dan benar guys, jadi campur aduk gitu kan, jadi lebih banyak salahnya gitu dibandingkan benarnya gitu kan. Jadi, kita mempunyai pengakuan dari Al-Quran bahwa Paulus adalah utusan Allah. Kita mempunyai catatan dari Alkitab bahwa Paulus mengajar di Arab. Dan kita mempunyai bukti sejarah bahwa Pauluslah orang pertama yang mengajarkan La ilaha illallah. Artinya, kita mempunyai 3 bukti bahwa inti ajaran Islam, kalimat pertama di dalam syahadat, mengikuti ajaran Paulus. Jadi, sekarang bagaimana? Apakah
Jadi kalau itu ya logika lagi ya, kalau memang itu ajaran Paulus, la ilaha illallah, kenapa kok Kristen tidak mengikutinya? Kenapa kok dia malah mengikuti ajaran Paulus yang lain yaitu Trinitas 3 dalam 1? Makanya Kristen ini adalah seperti apa guys? Logikanya bagaimana ini? Paulus mengajarkan la ilaha illallah tidak mereka ikutin, umat Islam mengikutin. Tapi ketika Paulus mengajarkan tentang Trinitas mereka ikutin. Jadi jadi orang ini milih-milih ajaran Paulus gitu berarti kan? Nah, jadi sebenarnya kalau la ilaha illallah itu jangan oleh Yesus. Yesus kan mengatakan bahwa demikian mereka mengenal engkau satu yang benar. Itu la ilaha illallah, guys. Jadi Paulus mengajarkan sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Cuma juga selain itu Paulus juga mengajarkan apa yang tidak Yesus ajarkan. Karena yang tidak sesuai itulah yang kita buang. Nah, itulah pula yang dibuang itu pula yang dipakai oleh teman kita Kristiani. Nah, itu ngawur nih, guys. Kita mengikuti ajaran Paulus, ajaran Yesus yang sama, yaitu la ilaha illallah. Demikian mengenal engkau satu yang benar, gitu kan? La ilaha illallah, itu ajaran dari Yesus yang diikuti Paulus. Tapi mereka tidak mengikuti itu. Mereka tidak mengikuti la ilaha illallah. Seperti kita umat Islam meyakini apa Yesus ucapkan dan Paulus ucapkan. Mereka justru meyakini ajaran Paulus yang tidak Yesus ucapkan, yaitu Trinitas 3 dalam 1 itu, guys. Nah, kamu sudah bisa mengambil keputusan untuk murtad? Kenapa ente ikut campur agama aneh? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Iya, ketika tanpa lagi bahas tentang Quran, itu bukan bagian dari iman tanpa lagi. Tanpa lagi sebagai seorang Kristiani, itu tidak percaya dengan Quran, tidak percaya kepada Muhammad. Jadi nggak ada hak dia untuk bahas agama Islam. Karena Islam itu ngomongnya tentang Quran, ngomong tentang Nabi Muhammad, tapi juga ngomong tentang Yesus, ngomong tentang Musa, ngomong tentang Taurat, Zabur, Injil, dan penyimpangan-penyimpangannya. Nah, makanya tanpa lagi ngerti nih, mana batas agamamu, agamaku, agamaku. Kita bahas Yesus, memang agama kita bahas Yesus. Kita bahas Taurat, Zabur, Injil, dan penyimpangannya, yaitu Alkitab, ya kita juga bahas itu. Karena itu adalah bagian dari agama Islam. Tapi dia tidak mengimani, kan dia tidak mengimani Muhammad dan Quran. Kita mengimani Yesus, Nabi Yesus, dan mengimani Taurat, Zabur, Injil, dan penyimpangannya. Bahwa itu diselewengkan oleh manusia. Jadi kita tuh bahas sesuatu yang kita imani. Kalau ada tidak mengimani tempat lagi, tidak mengimani Nabi Muhammad dan Al-Quran, nggak pernah bahas gitu kan. Kalau kita mengimani Yesus kok, kita mengimani Taurat, Injil, dan kita mengimani bahwa itu kitab-kitab dan ajaran Nabi itu telah diselewengkan oleh manusia, guys, oleh tangan manusia. Nah, buat teman-teman Muslim yang sedang menonton video ini, saya mau bertanya, kenapa kamu begitu benci kepada Paulus, padahal kamu mengambil ajarannya? Saya jawab ya tambah lagi ya. Paulus itu bukan masalah benci nggak bencinya, tapi Paulus itu dia telah melanggar perintah Yesus, ya. Dia telah berani melakukan sesuatu yang Yesus larang, yaitu janganlah pergi ke kota-kota lain di luar Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba yang di luar Israel. Itu sudah dilanggar Paulus. Dan Paulus telah berani mengatakan sesuatu yang Yesus tidak pernah katakan, yaitu tentang Trinitas. Nggak pernah. Yesus kan kata bahwa demikianlah mereka mengenal engkau secara benar, yaitu yang disampaikan Paulus juga, yaitu la ilaha illallah. Itu yang Yesus sampaikan. Tapi Paulus kan tidak. Bukannya itu sampaikan dia, bukannya la ilaha illallah, tapi dia menyampaikan tentang Bapa, Putra, Kudus. Itu salah Paulus. Makanya Yesus pernah berkata, mengancam bahwa orang yang menyembunyikan kebohongan akan binasa. Dan lihat Paulus bagaimana binasanya kan? Saya lupa tuh apakah dia nggak salah dia tuh disalib terbalik ya salah kan? Jadi itu bukanlah kematian normal. Itu adalah sesuai dengan apa yang Yesus ancam. Itu seorang yang menyembunyikan kebohongan akan binasa, guys. Tentu binasa ini adalah binasa dengan cara yang tidak normal gitu kan, yang sangat hina, yaitu disalib terbalik, guys. Ada banyak hal di dalam Islam yang jika ditelusuri dengan seksama, sebenarnya adalah ajaran Paulus. Salah satu di antaranya adalah jilbab. Orang pertama yang mengajarkan bahwa perempuan harus menggunakan kerudung adalah Paulus. Kita bisa menemukan buktinya di dalam 1 Korintus 11 ayat 5-6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat
dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Jadi tampar lagi ini lucu guys, lucu sekali. Dia mengatakan bahwa Paulus itu mengajarkan tentang la ilaha illallah. Tapi kenapa dia diikuti? Kenapa dia malah ngikutin Trinitas, ajaran Paulus yang lain? Harusnya dia bertanya, dia ikut Paulus apa tidak? Ya kan? Itu yang diajarkan Paulus itu adalah mengikuti Yesus. Harusnya kalau Paulus ngikuti Yesus, ada ikutin dia. Itu la ilaha illallah. Kenapa Anda ikuti ajaran Paulus yang tidak ikuti Yesus, yaitu tentang Trinitas? Yang tidak pernah Yesus sebutkan tentang Bapa, Putra, Kudus, tidak pernah Yesus sebutkan. Kenapa yang malah itu Anda ikutin? Karena ketika Paulus mengikuti ajaran Yesus, yaitu la ilaha illallah, kenapa tidak Anda ikutin? Di situ tak salah apa lagi. Juga kedua, mengenai jilbab. Paulus mengajarkan tentang jilbab kan? Itu begitu Yesus juga sebenarnya. Ya, bagaimana ibunya Yesus tutup aurat, pakai jilbab gitu kan? Kenapa tidak diikuti? Gitu loh. Malah umatnya tuh terbuka auratnya gitu kan? Ada pakai rok mini lah di apa ketika ibadah, pakai nampak aurat, gak bisa begitu gitu. Sementara yang ngikuti hanya para biarawati saja. Kenapa begitu? Harusnya kan ini kan berlaku untuk semua perempuan yang beragama Kristen harusnya kan? Tapi tidak guys. Nah, makanya mereka ini milih-milih ajaran Paulus nih. Kalau ajaran Paulus itu yang mirip Islam, ya tidak mereka pakai. Ini ajaran ini kan ini Islam ini, berarti tidak dipakai. Juga la ilaha illallah itu kan Islam, berarti tidak dipakai. Kan begitu logikanya. Harusnya kan dipakai harusnya. Gitu loh. Makanya saya katakan bahwa mereka ini adalah sandal ganda gitu. Kalau ajaran Paulus itu sesuai dengan ajaran Islam, itu tidak ikutin. Karena itu adalah ajaran yang Yesus ajarkan, sesuai dengan ajaran Yesus ajarkan. Tapi ketika ada ajaran yang tidak sesuai dengan Islam, yang itu tidak Yesus ajarkan, mereka ikutin. Di situ letak kegagalan berpikir dari orang-orang kita Tamparagi dan teman-teman ini. Begini guys, kalau kamu ambil barang orang, lalu kamu bully orang itu tandanya kamu adalah rampok. Bukan begitu. Kalau Anda ngaku itu barang Anda, harusnya Anda ikutin. Kenapa Anda ikutin barang Anda itu setengah-setengah? Ini barang Anda, Paulus itu barang Anda gitu kan. Anda kan dia kan ngaku Paulus itu barang dia. Ikutinlah dia. Paulus bilang la ilaha illallah, ya kalian juga harus la ilaha illallah. Paulus bilang pakai jilbab, ya kalian pakai jilbab. Kenapa tidak kalian ikutin? Jadi itu yang benarnya begitu guys. Jadi mereka tuh ngaku aku punya barang, tapi tidak mereka ikutin. Itu tak masalahnya. Bukan kita yang merampok. Bukan. Mereka punya barang yang mereka tidak ikutin gitu. Itu harusnya mereka ikutin kan. Itu logika yang berpikir ya guys. Harusnya. Kamu sudah ambil ajaran Paulus. Kalau kamu benci kepada Paulus sampai memfitnah dia pendusta dan lain sebagainya. Jadi kita tuh tidak pernah mengambil ajaran Paulus, nggak pernah ya. Kalau Paulus berkata benar, artinya itu sesuai dengan apa yang Islam ajarkan. Berarti Paulus sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Nabi Muhammad ajarkan. Selesai. Berarti dalam hal ini Paulus itu adalah benar sama seperti Yesus dan Nabi Muhammad benar. Tapi istilahnya dia salah guys. Jadi tidak ada yang merampok sini, tidak ada. Yesus, Musa, Ibrahim, Paulus, Nabi Muhammad itu adalah kalau ajarannya sama berarti benar. Tidak ada yang Yesus melampaui ajaran Musa, nggak ada. Paulus melampaui Yesus, nggak ada. Melampaui ajaran Paulus atau Yesus, nggak ada. Karena mereka adalah satu rangkaian gitu. Ya itu poinnya guys. Jadi di sini kalau ada ikuti utusan dari Tuhan yang sama, itu tidak ada istilah lampau, nggak ada. Karena semua dari Tuhan yang sama. Tuhan sama mengutus beberapa orang, Rasul dan Nabi. Jadi tidak ada lampau. Sama kayak ketika presiden mengutus menteri, periode 1 menterinya diresapel lagi, periode 2 diresapel lagi, itu tidak ada yang menteri berikutnya melampau dari menteri sebelumnya, nggak ada. Itu semuanya kan perintah dari presiden jelas. Nah, perintah yang mengikuti, ada melanjutkan gitu kan. Jadi salah istilahnya kalau dipakai kata melampau, itu nggak ada itu. Yang ada adalah Anda mengakui itu barang Anda, tapi tidak Anda ikuti ajarannya. Ini yang kacau pikirnya, yang perlu ditanyakan logikanya gitu kan. Padahal kamu tidak mengenal Paulus, kamu adalah rampok. Sekarang ini, kamu sudah tidak perlu menjadi rampok. Kamu tidak perlu takut. Kamu tidak perlu lagi mengambil ajaran Paulus tiruan
yang sudah bercampur dengan ajaran pagan Arab. Kamu boleh mengambil ajaran Paulus sesuka hatimu tanpa perlu membenci dia. Caranya, tinggal baca Alkitab. Kalau kamu tidak punya Kita tidak pernah mengambil ajaran Paulus. Kita mengambil ajaran Nabi Muhammad. Kebetulan Paulus mengajarkan sama dengan Muhammad. Kebetulan Yesus mengajarkan sama dengan Muhammad. Ya kenapa? Karena berasal dari ajaran Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Jadi nggak mau saling jadi sama, guys. Masuk akal kalau itu sama. Karena Tuhannya satu. Tuhan satu nggak mungkin ajaran beda-beda, nggak mungkin. Pasti sama. Apa ajaran kepada Yesus, kepada Paulus, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi lain itu pasti sama semua. Karena semua sama-sama Tuhannya. Nggak ada istilahnya tuh merampok tuh nggak ada. Ya, nggak ada itu. uang untuk beli Alkitab, sekarang ini kalau kamu mau baca Alkitab dengan gratis, kamu bisa cari di internet atau download di aplikasi. Kalau kamu yakin bahwa agama kamu benar, kamu tidak perlu takut untuk membaca Alkitab. Kamu tidak perlu takut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya diajarkan oleh Paulus. Iya, kita nggak pernah takut kok. Dan kita terapkan ajaran Paulus yang benar itu, la ilaha illallah dan jilbab kita terapkan. Memang benar kok, kita akui kebenarannya. Tapi kenapa mereka tidak ikutin, itu masalahnya, guys. Ya, mereka malah mengikuti yang apa yang Yesus ajarkan, itu masalahnya, gitu kan. Apalagi sekarang kamu sudah tahu bahwa kalimat pertama syahadat Islam adalah ajaran Paulus. Jangan stop sampai situ. Ajaran Paulus yang mengikuti ajaran Yesus, selesai. Itu baru titik. Kalau masih ajaran Paulus itu masih koma. Karena juga ada ajaran Paulus yang lain yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, yaitu tentang Trinitas. Ya. Jadi ketika ajaran Tauhid, la ilaha illallah itu adalah ajaran Paulus yang sesuai dengan ajaran Yesus, mengikuti ajaran Yesus. Tapi kalau Trinitas itu adalah ajaran Paulus yang tidak mengikuti ajaran Yesus. Itu poinnya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Ini biasa musik nih guys, jadi kita skip aja ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.